Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulmi Hanisa Siregar. Nama saya Reani Widanela. Perkenalkan, nama saya Fani Esa Putri. Saya Willy Angela. Nama saya Windia Eka Nurwiza. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer dengan topik sentuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi. Sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang berhubungan dengannya. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reani Widanela. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor manusia. Ketika kita hendak membangun sebuah interaksi manusia-komputer, faktor manusia harus terpikirkan dengan matang. Tidak hanya memikirkan aspek teknis dari komputer saja, tetapi juga memikirkan bagaimana manusia menangkap data atau informasi, bagaimana manusia memproses dan mengelola informasi yang telah ditangkapnya. Faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Yang pertama, informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input-output atau indera. Yang kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Dan yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Kapasitas manusia satu dengan yang lain dalam menerima rangsangan dan memberi reaksi itu berbeda-beda. Dalam hal ini, menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah interface. Faktor manusia merupakan aspek penting dalam sebuah sistem komputer untuk membuat keseimbangan antara model sistem komputer dan manusia sebagai penggunanya. Maka, perancang sistem juga harus memodelkan manusia dengan cara yang sama. Hal ini tidaklah mudah, karena manusia lebih susah untuk diprediksi, kurang konsisten, dan kurang deterministik dibandingkan dengan komputer. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani Aisyah Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sentuhan. Sentuhan berkaitan dengan kulit manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan manusia melalui rabaan. Sentuhan memberikan umpan balik atas lingkungan dan juga intervensi bagi mereka yang mempunyai kekurangan pada penglihatan. Sentuhan merupakan stimulus yang diterima melalui kulit, seperti yang pertama, panas, dingin, dan suhu. Kedua, sakit. Ketiga, tekanan, baik terus-menerus ataupun spontan. Sensitivitas sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem, baik melalui media inputan maupun media keluaran. Misalnya, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Untuk user yang sudah terbiasa menggunakan papan ketik atau keyboard, bisa mengetik huruf-huruf tanpa harus melihat keyboard karena user tersebut sudah tahu di mana jari-jari harus ditempatkan. Selanjutnya dijelaskan oleh Willy Angela. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fani Aisyah Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media antarmuka manusia dan komputer. Media antarmuka manusia dan komputer terbagi atas dua. Yang pertama, ada media tekstual, dan yang kedua ada media GUI atau Graphical User Interface.
Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Salah satu contoh antarmuka manusia dan komputer berbentuk teks yang menggunakan bahasa pemrograman Pascal adalah Reason dan Whittle. Yang kedua, media graphical user interface adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual, Visual Basic, VisualFox Pro, Delphi, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian yang saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh Windia Eka Nurwiza. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang hubungan timbal balik antara manusia dan komputer. Interaksi disebut juga hubungan timbal balik antara manusia dan komputer. Karena interaksi suatu perihal, tata bentuk, dan juga penilaian komputer terhadap kegunaan manusia. Komponen yang melibatkan model interaksi di antara pengguna. Yang pertama, media tekstual. Media tekstual itu seperti pengguna atau manusia. Manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer. Yang kedua, media antarmuka manusia dan komputer, seperti teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output yang diproses oleh manusia. Yang ketiga, media graphical user interface. Pengaruh seperti interaksi. Pengaruh akibat interaksi manusia dan komputer sekarang ini dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama, sudut kemanusiaan, dan yang kedua, sudut sosial. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa interaksi manusia dan komputer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan komputer dengan evaluasi, implementasi, dan perancangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.